Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur ke-22. Mazmur ke-22. Saya membaca ayat ke-7, 8, sesudah itu semua membaca dari 9 sampai yang ke-15. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Atau terjemah lain, jika Tuhan memperkenankan dia, biar Tuhan dia datang melepaskan dia dari karena sesengsaraan ini. Ayat 9 semua membaca, ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah terdekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengadakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kita membaca lagi 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat dihitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan berilah kepada kami pengertian kesadaran. Sehingga kami boleh mengetahui berapa sengsara, berapa penderitaan yang diterima oleh Tuhan di atas kayu salib. Pengertian seperti ini mengakibatkan kami lebih mendekati Engkau dan lebih mencintai Engkau dari sedalam-dalam hati kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, tidak ada satu orang di dalam sejarah yang mentafsirkan Alkitab berani meragukan pasal 22 Mazmur adalah pasal yang khususnya menceritakan, menubuatkan tentang kematian Yesus Kristus. Di dalam pasal ini ada beberapa tempat yang begitu jelas dan begitu tepat mengatakan apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian. Saudara-saudara, siapakah yang pernah mengerti apa yang dialami oleh Yesus secara batinnya? Tidak pernah ada satu. Dari surga sampai di dunia, tidak ada orang pernah mengerti kesulitan, penderitaan, sengsara, kesendirian yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Karena memang hanya Dia yang pernah mengalami itu dan Dia yang merasakan itu. Kita kadang-kadang mengalami sedikit kesulitan. Langsung kita merasa kita orang yang paling sulit. Kita orang yang paling menderita. Dan di dalam keadaan begini, kita tidak mungkin mempunyai penghiburan yang kuat cukup. Tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk mengalahkan semua penderitaan yang akan membawa kita kepada kerusakan, kepada keadaan kehancuran hati dan kelemahan daripada kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara, hanyalah di dalam mengerti kesengsaraan yang diderita oleh Yesus Kristus itu mendapatkan sumber daripada penghiburan yang terbesar untuk menguatkan orang yang mengalami kesusahan.
Di dalam pasal ke-22 ini, kalimat pertama teriakan yang 1000 tahun sesudah daripada kalimat ini ditulis, keluar dari mulut Yesus yang berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, saya percaya ini tidak kebetulan dan tidak mungkin rekayasa, tidak mungkin dilaksanakan oleh orang sesudah 1000 tahun secara sengaja untuk menyesuaikan apa yang pernah ditulis di dalam sejarah. Saudara-saudara, ini merupakan semua yang terjadi di dalam sejarah yang diketahui oleh Allah yang melampaui waktu, yang transenden sejarah. Dia berkata, "Siapakah engkau bandingkan dengan aku? Di manakah Allah yang lain? Siapa seperti aku yang dari permulaan mengetahui hal yang terjadi pada detik-detik yang akhir?" Tuhan dari permulaan sudah melihat telos, sudah melihat akhirnya apa yang terjadi dalam sejarah, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Saudara-saudara, waktu Yesus disalibkan, orang baru kagum apa yang terjadi pada hari itu. Sudah dinubuatkan ratusan tahun, sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Ini namanya Son of Messiah. Ini namanya Mazmur Mesianis, yaitu di antara semua nubuat yang paling utama, nubuat tentang Kristus. Nubuat tentang Kristus dibagi nubuat pertama kali Dia datang sebagai firman menjadi daging, dan kedua kali datang menjadi raja yang akan mematahkan semua kuasa politik dari segala raja dan segala negara. Karena Dia ada raja di atas segala raja, Dia ada Tuhan di atas segala yang dipertuannya. Saudara-saudara, makin membaca kitab suci, makin mengerti seriusnya apa yang dicatat di dalam kitab suci, apa yang dinubuatkan, direncanakan Tuhan Allah, makin bikin kita kagum dan berlutut di hadapan Tuhan untuk mengutamakan Dia sebagai Allah dan Tuhan di dalam hidup kita dan seluruh dunia. Ayat yang sebelumnya kita mendengarkan ada kalimat yang dari bawah salib yang ditujukan kepada Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Jikalau dia bersandar kepada Tuhan, biar Tuhan turun menolong dia. Jikalau dia berkenan kepada Allah, biar Allah melepaskan dia dari segala sengsara. Yesus Kristus yang diolok-olok seperti ini, Yesus yang menerima cemooh seperti ini, Dia tidak balas, Dia tidak menjawab, Dia dengan tenang menerima semua yang menyerang, yang mencemooh Dia, mengolok-olok Dia dengan tenang dan taat kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan Allah sendiri untuk dipermainkan, dipermalukan, untuk diolok-olok, difitnah, diumpat, dan dipermalukan di hadapan umum. Saya percaya Yesus secara bagian dalam, bagian luar semua dirampas dan Dia telanjang, dipaku di atas kayu salib. Dia dipermalukan menjadi manusia yang paling malu di dunia ini. Tapi justru di situ Dia menyatakan kemuliaan Tuhan paling besar pada waktu Dia mati. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus lahir, maka kalimat malaikat mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan apa? Kemudian tidak dilihat oleh manusia. Kalau Allah dari tempat yang paling tinggi turun menjadi manusia yang paling rendah, Dia adalah Allah menjadi manusia yang tidak berhak asasi manusia apapun, bahkan dilahirkan di dalam palungan, di tempat binatang yang begitu bau, begitu kotor. Alkitab mengatakan mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di sini mengandung satu paradoks, hal yang dipermalukan kadang-kadang menjadi hal yang mempermuliakan Tuhan paling tinggi. Kemudian Yesus Kristus pertama-tama dinyatakan melalui kerendahan, karena kerelaan mau menderita, maka masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kemiskinan, sengsara, dosa, kenajisan, pemberontakan kepada Tuhan. Pada waktu Dia berkata, ya Bapa, muliakanlah anakmu, sebagaimana anakmu sudah mempermuliakan namamu di atas bumi ini. Jawaban seperti suara guntur yang berkata, aku sudah memuliakan aku.
Dan aku akan memuliakan lagi. Apakah kemuliaan akan diberikan lagi? Yang dimaksud, Tuhan akan memuliakan dia lagi. Tuhan pernah memuliakan dia sendiri melalui Kristus yang turun ke dalam palungan. Kemudian selanjutnya akan dinyatakan pada waktu anaknya yang akan dipaku di atas kayu salib. The suffering through the incarnation and the suffering through the crucifixion. Ini adalah kemuliaan sudah dinyatakan dan kemudian akan dinyatakan oleh Tuhan Allah lagi. Aku sudah memuliakan aku. Dan aku akan memuliakan aku selanjutnya lebih daripada ini. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Bagi manusia itu hal yang mempermalukan yang paling berat. Tapi bagi Tuhan itulah hal yang mempermuliakan Tuhan yang paling besar. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan salib itu kemuliaan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan melalui kesengsaraan dia masuk ke dalam kemuliaan. Melalui penderitaan dia memperoleh kemuliaan. Salib itu menjadi kalimat yang dikatakan oleh Fanny Crosby adalah menunggu 1900 tahun. Baru seorang buta mengatakan salib adalah kemuliaanku. Salibnya selama mulia. Barang siapa yang melihat salib sebagai sengsara, itu orang normal. Barang siapa yang tidak mengetahui Allah menderita sengsara bagi kita, itu orang adalah abnormal. Tapi barang siapa yang melihat salib adalah kemuliaan Tuhan, itu orang supranormal. Saudara-saudara, biarlah di dalam iman kerohanian kita tidak seperti orang yang tidak normal. Juga tidak seperti hanya orang normal. Kita menjadi orang Kristen yang supranormal. Melampaui keadaan yang normal seperti orang biasa. Kita akan melihat sesuatu yang tersimpan di dalam penderitaan tentang kemuliaan Tuhan. Kita melihat keindahan melalui hal yang mempermalukan di dunia ini. Melalui kematian Kristus, kita melihat kemungkinan bangkit dan hidup kekal yang melampaui kematian yang tersimpan di dalam penderitaan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus melalui kematian, kesengsaraan, dia telah mempelopori dan merintis sebagai pemenang yang mewakili kita mengalahkan kematian, sengsara, dosa, dan kutukan dari Taurat. Itu sebab Alkitab mengatakan dia adalah kapten keselamatan kita. Kapten keselamatan kita yang memimpin dan akan menjadi contoh dan akan membawa semua orang menerima keselamatan masuk ke dalam kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus Kristus yang menjadi pemimpin, yang menjadi komando, yang menjadi komandan dan menjadi kapten keselamatan. Saudara-saudara, Captain of Salvation is our Lord Jesus Christ. Karena dia memimpin, dia berada di depan. Kita yang menderita sengsara, tidak usah takut. Kita akan mencapai kemenangan seperti apa yang diraih oleh Yesus Kristus. Alkitab berkata kepada kita, Yesus masuk ke dalam kematian. Mencicipi rasa kematian mengganti kita semua. Dan akhirnya dia mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Dan keluar kembali dari kematian. Dan menjadi orang yang bangkit kembali. Saudara-saudara, kita kalau berada di sengsara, kita jangan lupa adalah Tuhan menjadi kapten kita. Adalah Tuhan yang memimpin dan menjadi teladan. Dan berdiri di depan kita untuk mewakili kita mengalahkan segala sesuatu dari dosa dan penderitaan. Orang kalau berada di penderitaan umumnya mempunyai gejala psikologi yang sangat aneh. Dari waktu saya masih muda saya memperhatikan apa sih yang dirasakan oleh orang yang menderita sengsara. Lalu saya mengamati banyak macam orang. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang yang sukses atau orang yang gagal. Akhirnya saya menemukan orang yang sering gagal waktu penderitaan tidak rasa terlalu menderita. Tetapi orang yang selalu sukses waktu mengalami penderitaan sulit tahan dan sulit melewati kekejaman waktu yang merongrong dia setiap detik. Saudara-saudara,
Itu sebab kalau engkau selalu terlalu enak, selalu dimanja, selalu hidup dengan lancar, siaplah hatimu. Pada waktu penderitaan datang, mungkin yang paling cepat gagal adalah engkau. Jika engkau tak pernah miskin, tak pernah kurang apa-apa, hati-hati saat engkau menjadi miskin. Mungkin engkau lebih cepat bunuh diri dari orang lain. Lalu saya memperhatikan penderitaan-penderitaan akan menjadi sesuatu yang mengancam, merugikan, mencelakakan orang. Lalu kira-kira perasaan penderita-penderita itu bagaimana? Saya menemukan satu gejala yang abnormal, tapi gejala yang umum sekali. Yaitu semua orang kalau sudah menderita, mereka suka menyendiri. Herannya, kalau kita berdosa, suka cari kawan. Ceremuskan semua orang bersama-sama kita di dalam dosa. Tapi kalau sudah menderita, kita biasanya menjadi diam. Menjadi menyendiri. Lalu selalu menghindarkan diri, bertemu dengan orang lain. Nangis-nangis sendiri. Mengeluh-geluh sendiri. Merasa penderita, merasa sendiri. Lalu kita simpan diri, menyembunyikan diri di kamar, tutup pintu, kunci, lihat kaca, dan berdiri di hadapan kaca berkata, engkaulah orang paling kasihan di dunia. Ditambah lagi dengan kalimat, tidak ada orang pernah susah seperti kamu. Ini semua kalimat yang tidak terbukti. Bagaimana kamu tahu orang paling sengsara adalah kamu? Bagaimana engkau mengetahui tidak ada orang mengerti kesusahanmu? Bagaimana engkau bisa vonis tidak ada orang lain pernah menderita seperti kamu? Ini semua siasat dari iblis untuk menyendiri engkau. Sehingga engkau hanya bisa bersandar berdiri. Lalu engkau diberikan penipuan oleh iblis. Sandarlah dirimu. Karena engkau sendiri bisa menanggung sengsara dirimu. Engkau sudah begitu banyak pengalaman. Masa tidak bisa mengalahkan kesulitan-kesulitan yang ada padamu? Saudara-saudara, di dalam hal penderitaan pun kita terlalu self-confident. Kita kira saya toh sudah hidup berapa puluh tahun. Saya sudah mempunyai pengalaman banyak. Masa saya tidak bisa mengalahkan kesulitan-kesulitan yang saya alami? Saya cukup pintar, saya cukup pengalaman. Saya mengetahui situasi bagaimana. Saya tahu di mana bahaya. Saya tahu orang-orang itu bisa dipercaya atau tidak. Percaya kepada diri dengan confident yang keterlaluan, akibatnya jeremus, menceblos diri, terus menerus tidak habis-habis. Lalu sesudah itu engkau mengatakan, ya sudah, kalau sudah menderita, saya menderita sendiri, saya tanggung sendiri, dan di situ setan mulai bekerja. Saya rasa ini satu psikologi atau perasaan jiwa yang sangat tidak normal. Karena Tuhan mencipta manusia bukan diciptakan sebagai eksistensi individu yang independen. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia menjadi manusia yang individu, independen, yang mutlak tidak usah bergaul dengan orang lain. Itu sebab Tuhan menciptakan wanita menolong suaminya. Tuhan menciptakan komunitas untuk mengerti apa artinya hidup saling membantu satu dengan lain. Trinitas adalah doktrin yang kelihatan tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, tidak ada makna dan kepentingan di dalam praktisnya. Tapi justru saya kira tanpa mengerti Trinity, tanpa mungkin menciptakan community. The Trinity and the relationship between all the persons of the Father, the Son, and the Holy Spirit is the foundation of the possibility of creating society and community. Dan dalam hal ini tidak ada agama yang sama seperti Kristen. Karena apa Kristen atau mereka percaya satu Allah atau percaya banyak Allah, mereka tidak pernah mengerti Tritunggal. Tiga itu satu dan satu itu tiga. Hanya ada di wahyu Tuhan. Meskipun tidak cocok dengan rasio kita, berarti ini bukan irasional, tapi ini suprarasional. Jikalau apa yang diwahyukan Tuhan berbeda dengan akal kita, jangan kita langsung memvonis firman Tuhan tidak masuk akal. Saya lebih suka mengatakan akal kita tidak masuk firman Tuhan.
Bukan firman Tuhan that unreasonable, tapi our reasonability is so far from in accord with the reason of God. Sehingga bukan firman Tuhan tidak masuk akal, tapi akal kita tidak masuk ke dalam firman Tuhan. Jika engkau menganggap akalmu lebih tinggi dari firman Tuhan, engkau akan menjadi pengvonis, akan menjadi penghakim daripada Tuhan Allah. Dan engkau pada waktu melampaukan Tuhan Allah, mendapatkan diri lebih tinggi dari Tuhan Allah, engkau sebenarnya jatuh ke atas, bukan jatuh ke bawah. Allah tetap lebih tinggi dari manusia. Dan apa yang diwahyukan oleh Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan akal kita, itu melampaui akal, bukan melawan akal. Di dalam filsafat daripada John Locke, dia mengatakan bukan ada yang disebut rational, dan bukan ada lagi lawannya namanya irrational. Jangan kita hanya membedakan segala sesuatu dengan mengkategorikan karena rasional atau irasional. John Locke mengatakan ada satu kategori lagi, yaitu suprarasional. Begitu banyak kaum cendekiawan, begitu banyak orang-orang intelektual, orang akademik yang terlalu overconfident terhadap diri. Mereka hanya menaruh segala kesulitan yang tidak mengerti sebagai irasional. Maka dengan pengkategorian yang salah ini, mereka menghina Alkitab. Mereka melecehkan iman orang Kristen. Mereka tidak terima Tuhan. Dan mereka mati di dalam keadaan sendiri yang sama sekali irasional, tapi tidak sadar. Sebagai orang Kristen kita mengetahui God is above all things. God transcends time, space, experience, experiment, and also eyesight. God transcends everything we experience in our life. Maka di situ kita menyetujui kalau orang seperti John Locke menemukan istilah suprarasional. Hal-hal yang Tuhan katakan kepada kita, meskipun sampai mati dengan otak kita tidak mungkin mengerti. Tidak berarti firman Tuhan salah. Hanya mengerti kita punya akal sangat terbatas. Dengan pikiran hanya 1,5 kilo, engkau mau mengerti segala sesuatu, malah mau mengerti tentang Allah, itu mimpi. Sama seperti seorang anak kecil dengan satu wadah pergi ke laut, dia membawa seluruh laut masuk ke rumahnya. Tak mungkin, karena wadahnya terlalu kecil, karena lautnya terkecil, karena dia punya tenaga untuk membawa air masuk dari laut ke rumah juga terlalu kecil. Sampai mati, air belum memenuhi lautnya. Lalu dia mengatakan, laut itu tidak bisa penuhi rumah saya. Maka laut itu terbatas. Bego bukan? Begitu banyak orang yang anggap diri intelektual, anggap diri akademik. Sebenarnya mereka selalu bersalah, tidak mengerti akan istilah suprarasional, supra-empirical, supra-experience, supra-eksperimen, supra-teori, supra-eyesight. Yang melampaui segala sesuatu di dalam ciptaan yang ditentukan oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia di dalam keterbatasan. Allah menciptakan rasio di dalam keterbatasan. Allah menciptakan kekuatan, tenaga, pemikiran, imajinasi, eksperimen, semua yang mungkin dialami oleh manusia di dalam keterbatasan. Siapakah kita? Kita jauh lebih kecil daripada Allah. Kita dicipta oleh Allah. Kita mengalami keterbatasan sebagai hal yang wajar. Karena hanya Tuhan Sang Pencipta yang mempunyai hal melampaui segala yang dicipta. Dan Tuhan yang berada di dalam surga, dia jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita menderita sengsara, kita selalu ditipu oleh iblis bahwa engkau yang paling menderita. Penderitaanmu tidak pernah dialami oleh orang lain. Penderitaanmu tidak pernah dimengerti oleh siapapun. Penderitaanmu hanya bisa ditangani oleh diri sendiri. Maka pakai cara dirimu. Selesaikan tangan dirimu sendiri. Orang Tionghoa mengatakan seorang yang paling kuat tidak mungkin dengan kekuatan dia mengangkat badan dia lepas daripada daya tarik bumi. Tali si beneng zi qi sen. Seorang yang begitu kuat tidak mungkin mengangkat badannya di atas bumi ini dengan kekuatan sendiri.
Kecuali Tuhan dari surga memberikan pertolongan kepada kita. Kita jangan lupa, kita hanya manusia. Kita hanya ciptaan. Kita hanya terbatas. Sampai pada waktu kita tua, mungkin mulai sadar, tapi kesempatan sudah hilang. Kita sudah membuang begitu banyak kesempatan-kesempatan yang penting di tangan iblis. Waktu kita sadar kita terbatas, kita sudah bertemu dengan batasan kita, meninggal dunia. Lalu berjumpa dengan Tuhan, dengan tidak ada harapan apa-apa lagi. Saudara-saudara, pada waktu engkau menderita, selalu diberikan penipuan oleh iblis. You are the most suffering one. You had already experienced something never experienced by others. So you should depend on yourself. You should be confident you can solve your problem. Pada waktu kita akhirnya sadar, tak mungkin kita menyelesaikan masalah kita. Kita tak mungkin mengalahkan segala kesulitan yang sedang merongrong kita. Akhirnya kita membunuh diri. Saudara-saudara, orang yang membunuh diri bukan karena kurang kaya. Banyak orang kaya bunuh diri. Orang membunuh diri bukan karena tidak ada kecantikan, ketampanan dari muka dan dia punya keadaan di dalam tubuhnya. Banyak orang bintang film yang paling cantik membunuh diri. Kalau orang bunuh diri bukan karena tidak kaya. Orang bunuh diri bukan karena tidak cantik. Orang bunuh diri karena apa? Konklusi dari psikologi, karena tidak rasa ada harapan. If there is no hope, why I continue living in this world? Kenapa saya tetap hidup di dunia ini? Kenapa saya menyambung hidup saya? Sudah tidak ada arti. Sudah tidak ada pengharapan. Maka orang bunuh diri karena sudah kehilangan pengharapan. Inilah hal yang tidak seharusnya terjadi pada orang Kristen. Karena orang Kristen sudah diberi pengharapan, bahkan menuju kepada hidup yang kekal. Masih ingat lagu yang saya ciptakan? Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Kita menuju surga yang hidup kekal. Kita menuju surga yang mulia. Sehingga kita bukan orang yang tidak pengharapan. Sehingga kita tidak keadaan bagaimana sulit pun kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau di dalam kesulitan-kesulitan kita mempunyai satu psikologi yang umum tetapi salah, yaitu kita suka menyandar diri, suka menyendiri, dan suka menikmati sekaligus mengkutuk akan diri karena di dalam penderitaan. Maka saya menemukan gejala kedua. Waktu manusia berdosa, apa yang dirasakan, apa yang dianggap di dalam hatinya. When you suffer, you isolate yourself. When you commit sin, you like to gather with the majority of the people. Ini gejala yang sangat tidak normal. Kenapa kalau orang berdosa, dia tidak rasa tersendiri? Kalau sudah berdosa, dia ingin memberikan topeng kepada diri. Dengan alasan banyak orang juga berdosa, bukan saya saja. Menderita, saya tok yang menderita. Akhirnya bunuh diri. Waktu berdosa, cari kawan supaya semua berdosa. Lalu menghibur diri. Jikalau engkau di dalam penderitaan, taunya hanya menyendiri dan sampai akhirnya membunuh diri. Dan engkau di dalam berdosa, dia mau cari lebih banyak orang sama-sama berdosa dari engkau. Akhirnya lebih banyak orang yang masuk neraka. Ini dua-dua jiwa yang tidak beres. Bagaimanakah jika engkau menderita, engkau mengetahui bukan saja saya menderita, orang lain juga mungkin menderita. Bukan saja saya menderita begitu berat, mungkin ada orang menderita lebih berat, lebih susah dari saya. Jika pikiran dibalikkan demikian, engkau tidak akan membunuh diri. Engkau mulai mencari pengetahuan. Kenapa manusia menderita? Apakah dosa saya? Kalau sudah menderita, jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Bagaimana saya bisa menemukan obat, way out of my suffering? Saudara-saudara, seorang Jerman yang istri yang dicintai oleh suaminya dan mempunyai seorang anak. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia.
Dia rasa hidup tidak berarti. Hidup sengsara sekali. Hidup itu hatinya kosong, kering sekali. Tapi dia mengatakan, bagaimanapun saya akan membesarkan anak saya yang tunggal. Satu-satunya ini. Supaya dia boleh menjadi orang berguna. Dan waktu saya tua, saya bersandar kepada anak. Anak dibesarkan saya. Seharusnya dia menjaga waktu saya tua. Tetapi dia ketakutan. Kalau anak ini besok menikah sama istri yang tidak beres, tidak menghormat orang tua, maka seumur hidup apa yang saya tanam, apa yang saya investasikan di dalam diri dia, mendidik dia dengan susah payah akan menjadi sia-sia. Dia khawatir ini, khawatir itu. Dan dia mencintai anaknya. Setelah anaknya besar, peperangan dunia terjadi. Kedua, dan orang Jerman melibat di dalam peperangan. Pada akhirnya, anak dia yang tunggal harus ikut perang. Setelah anak itu pergi, dia ketakutan luar biasa. Khawatir sebenarnya. Apakah dia selamat? Apakah dia bahaya? Apakah dia akan balik? Pulang di dalam kemenangan untuk mentuakan saya. Menjadi sandaranku untuk sisa hidupku. Anak-anak, biar engkau selamat. Dia khawatir. Suatu hari dapat satu kabar dari medan peperangan bahwa anaknya meninggal. Dia memukul dada sendiri, menangis, dan dia tidak bisa hidup lagi. Dan mulai hari itu dia bicara kepada sendiri, seolah-olah anaknya mendengar. Dia bicara kepada sendiri, seperti suaminya mendengar. Dan dia tidak lagi ke gereja. Dia tidak lagi cari orang lain. Dia hanya bersandar kepada uang tabungan sedikit untuk menyambung hidup sampai mati. Dia tidak mau ketemu siapapun. Dia tutup pintu, tutup jendela. Dan orang di gereja lihat, kenapa ibu ini tidak datang lagi. Mereka pergi membesuk dia. Dia tidak mau buka pintu, mereka ketuk terus. Akhirnya setelah buka pintu, dia mengatakan, saya rasa hidup tidak berarti. Karena saya sudah tidak ada suami. Anak saya sudah ditembak mati di dalam peperangan. Yang bawa kembali itu hanya jenazah saja. Saya sekarang tidak ada arti hidup di dalam dunia. Mereka ada yang sudah tahu anaknya mati, tapi tidak tahu bagaimana menghibur mendekati dia. Mereka semua memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada dia. Dia nangis terus. Ayo keluar sama kita. Tidak, saya tidak mau keluar. Dia terus nongkrong di rumah sendirian itu. Saudara-saudara, satu hari ada seorang yang tua sekali datang kepada dia, mengatakan kepada dia, saya juga janda, anak saya juga mati. Baru dia mulai buka telinga dengar orang itu. Lalu orang itu mengatakan, saya kasih tahu sama you, cara melepaskan diri dari kesulitan bukan terus memikirkan, merenungkan kesengsaraan sendiri. Cara melepaskan dari kesulitan adalah pergi menolong orang lain. Ikut saya yuk. Saya tidak mau, saya tidak dari hidup, saya tidak mau keluar. Saya sama seperti you. Saya juga kehilangan suami, kematian anak. Ikut saya saja. Karena begitu baik sama dia, pelan-pelan dia rasa tidak lagi terlalu tersendiri. Karena orang yang mengerti dan orang yang mengajak. Dan yang mengerti adalah orang yang mempunyai nasib yang sama seperti dia. Sehingga orang lain ngomong dia tidak dengar. Tapi orang ini ngomong dia buka telinga sedikit demi sedikit. Akhirnya dia mau diajak. Diajak pergi membesuk. Setelah membesuk berapa hari kepada orang-orang yang dapat kesulitan yang besar. Dia menemukan bukan dia sendiri yang menjadi janda. Ada yang menjadi janda lebih muda daripada dia. Ada yang menjadi janda hanya setelah menikah berapa hari. Dia baru sadar. Memang dunia ini banyak sengsara. Banyak orang menderita. Lalu dia pergi lagi membesuk. Membesuk satu hari ketemu dengan seorang ibu. Yang mengatakan, saya empat anak mati di dalam medan peperangan. Dia kaget. Saya cuma satu. Ini ibu 4 anak. Dan mereka mati begitu sengsara diceritakan.
Sesudah itu saya berkata kepada Tuhan, mengapa membiarkan saya tetap hidup? Apa artinya saya masih bernapas di dunia ini? Jikalau saya terus begini, saya akan melumpuhkan dan akan mensia-siakan sisa hidup saya. Tetapi kalau saya masih mempunyai kekuatan, saya mau keluar menolong orang lain. Ibu itu menceritakan bagaimana pergumulan dia. Dia dengar terus-terus. Akhirnya dia pulang, dia mengatakan kepada diri sendiri, saya harus belajar ibu yang kematian 4 anak itu. Dia boleh membesuk. Akhirnya menjadi inisiatif. Suka membesuk orang lain. Suka mengetahui kesulitan orang lain. Pada waktu itu makin mengetahui. Makin mengerti kesusahan orang lain. Dia makin terlepas daripada kesusahan sendiri. Makin merasa lega. Lalu satu hari dia mengatakan, bukankah saya sudah ingin bunuh diri? Bukan saya sudah rasa hidup kosong dan tidak berarti? Tapi sekarang kenapa saya menjadi, kalau tidak membesuk rasa waktunya lebih tidak berarti. Dia suka inisiatif. Dia suka pergi melihat orang lain. Dan dia coba mengingat, coba mengerti semua kesusahan-kesusahan orang yang lebih besar penderitaan daripada dia. Akhirnya dia lama-lama pikir, rumah saya besar. Bagaimanakah? Mungkin saya perlu juga mengadopsi anak orang lain. Ada orang yang papanya mati, mamanya kabur. Ada yang mamanya juga mati, anak jadi piatu, diterima di rumahnya. Pada waktu dia boleh memperhatikan orang lain. Dia boleh menolong orang lain. Dia punya penyakit makin menjadi ringan, makin bebas, makin lega. Dan akhirnya dia menjadi orang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, saya mendengar cerita ini 30 tahun yang lalu. Waktu itu dunia peperangan 2 baru lewat 40 tahun. Sekarang peperangan dunia sudah lewat 70 tahun. Saya berkata kepada saudara, saya sendiri dilahirkan di dalam zaman peperangan antara Tiongkok dan Jepang. Saya pernah digendong oleh seorang melewati satu jalan. Mendadak suara keras meletus. Saya lihat ke belakang. Satu rumah 3 susun kena bom. Mulai roboh. Dan ada perempuan yang mau melahirkan anak kena bom. Anak itu keluar. Mati. Tubuh perutnya pecah. Berbaring di tengah jalan. Saya mengetahui apa itu peperangan. Saya mengetahui apa itu kecelakaan. Saya mengetahui apa itu dibunuh di dalam peperangan. Mati kecelakaan. Waktu itu saya kira-kira hanya umur 4. Saya ketakutan luar biasa. Saudara-saudara. Dan setelah peperangan selesai, papa saya meninggal pada waktu peperangan. Mama saya menjadi janda. Dan kita mengetahui sedikit-sedikit mengenai kesusahan itu bagaimana. Mama saya kematian suami dan dia menjadi seorang janda yang agung. Yang selalu membawa beras, minyak, garam, gula untuk membantu orang lain yang tidak ada makanan di dalam peperangan. Setiap minggu dia pergi kira-kira 4-5 jam. Membesuk orang-orang miskin. Baru kembali. Kami kalau lihat mama pulang senang sekali. Dan pernah satu kali mama tidak pulang. Kami terus tunggu. 48 hari. Baru dia kembali. Dia kemana? Dia ditahan. Di tengah-tengah perbatasan antara Tiongkok dan tentara Jepang. Dan di situ dia 48 hari tidak bisa pulang. Maka pembantu di rumah memberikan makanan daripada kulit ubi untuk kita makan 48 hari. Saya mengetahui apa itu susah. Saya mengetahui apa itu miskin. Saya mengetahui apa itu lapar. Saya mengetahui apa itu perang. Saudara-saudara, orang yang mengalami kesulitan lebih gampang mengerti orang lain yang mengalami kesulitan. Orang yang pernah mengetahui kekejaman peperangan lebih simpati kepada orang yang berada di dalam kekejaman peperangan. Saudara-saudara, Tuhan melatih saya, memberi kesempatan kepada saya mengalami segala kesulitan-kesulitan yang besar sekali. Sehingga saya dijadikan hamba Tuhan untuk menggembala, untuk mengerti kesulitan-kesulitan orang lain. Saudara-saudara, ibu yang di Jerman itu
Akhirnya menjadi seorang ibu yang sangat-sangat berguna dan memberikan faedah kepada orang banyak. Dan dia bersandar kepada Tuhan. Hidup sampai tua sekali baru meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, when you are in suffering, what should you do? You must not murmur, you must not blame God. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah sama Tuhan. Karena Tuhan pernah mengirim anaknya turun ke dunia lebih miskin, lebih lapar, lebih sengsara, lebih diolok-olok, lebih menderita sengsara dan pencemoohan, segala fitnaan, umpatan, dan keadilan yang tidak adil dipaku di atas kayu salib. Biar kita belajar dari semua ini. Seluruh kitab suci yang paling penting adalah mencatat Kristus pernah datang. Dan Kristus pernah datang menjadi pusat daripada penghiburan, kebenaran, pengajaran, contoh, kebenaran dan doktrin yang paling penting. Sehingga kita mengerti Tuhan dan kembali kepada Tuhan melalui Dia. Sengsara Kristus menjadi satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan kita daripada dosa melalui Kristus yang menggenapi rencana keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ini mencatat bagaimana sengsara yang diterima oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu saya mengamati sesuatu yang tidak normal, perasaan jiwa pada waktu berdosa, maka saya mengamati lagi. Kalau orang berdosa tidak merasa tersendiri. Dia rasa terhibur. Karena yang berdosa bukan dia saja. Kalau sengsara, saya saja yang sengsara. Kalau saya berdosa, banyak juga berdosa. Pendeta pun ada yang berdosa. Banyak majelis yang berdosa seperti saya. Tak usah takut, tak usah sedih, tak usah nyesel, tak usah khawatir. Mengapa banyak orang berdosa tidak mengaku berdosa? Karena dia mentarik seluruh umat untuk bersatu dengan dia. Kenapa kalau orang sengsara, menderita, suka membunuh diri? Karena dia menyendiri, tidak mau gabung dengan masyarakat. Apakah sebabnya? Kalau menderita, kita mempunyai pengertian bahwa kita yang paling susah. Apakah sebabnya? Kalau berdosa, kita mempunyai pengertian. Banyak orang berdosa seperti saya, maka tidak usah takut, tidak usah malu. Ini dua-dua adalah tipuan daripada setan. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Waktu sengsara, kita mengerti orang lain. Waktu kita berdosa, kita mengaku dosa sendiri. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, Allah itu setia dan adil. Sehingga mengampuni segala dosa kita, melepaskan kita dari segala kejahatan. Di dalam pertobatan, perlu egois. Jangan ikut-ikut mengaku dosa orang lain. Mengakui dosa dirimu sendiri, itu cukup. Di dalam pertobatan, di dalam penyesalan dosa, di dalam kebangunan rohani. Jangan lupa, selamatkan dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak urus orang lain. Sekarang banyak orang Kristen suka urus orang lain dan tidak peduli keadaan diri bagaimana. Perhatikan, di dalam pengakuan dosa, di dalam pembersihan diri, di dalam kebangunan rohani, pentingkan dirimu sendiri. Setiap kali kalau naik kapal terbang, diulangi satu kalimat. Ini barang yang menyelamatkan dirimu. Harus pasang dirimu sendiri. Baru pasang anakmu. Engkau harus beres dulu. Sehingga engkau bisa menolong orang lain. Di dalam Alkitab kita melihat dengan jelas. Cara setan sama cara Tuhan berbeda. Tuhan mau setiap orang mengaku dosa diri sendiri. Dulu. Baru menginjili orang lain. Orang yang tidak diselamatkan. Tak mungkin menyelamatkan orang lain. Orang yang belum pernah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Tak mungkin mempunyai jiwa yang besar. Untuk membawa orang lain bersama-sama menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam hal berdosa, engkau jangan menyendiri. Di dalam kesedihan, jangan engkau menyembunyikan diri menyendiri. Di dalam berdosa, jangan engkau menganggap semua berdosa sebagai engkau. Sehingga engkau tidak mengaku dosa. Di dalam kedua perasaan jiwa yang sangat abnormal. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyerahkan sengsara kita kepada Tuhan. Dan mau menanggung orang yang lebih sengsara dari kita. Sehingga seperti kalimat di dalam buku Ayub. Ayub berdoa untuk
teman-temannya, maka Allah melepaskan dia dari sengsaranya. When you share others, when you pray for others, the grace of God will widely open for you to enjoy God. Kita dicipta oleh Tuhan untuk saling menjadi saudara, saling menjadi anggota tubuh. Di dalam kekristenan kita saling membantu. Saudara-saudara, jangan waktu ingin kaya tahu sendiri, sudah miskin mau semua tahu, itu tidak baik. Jangan ingin kaya tamak, tidak pakai cara dan moral dari Tuhan, dan tidak menguji orang dengan baik-baik, akhirnya gagal total. Jangan sampai sudah kaya, terus sama sekali tidak peduli pekerjaan Tuhan, tidak peduli kesulitan orang lain. Jikalau tanganmu ada lebih, Amsal Sulaiman pasal 3, berikanlah orang yang patut menerimanya, yang miskin. Saudara-saudara, jikalau telingamu engkau sumbat, tidak mendengar doa, permintaan orang miskin dan orang kasihan, maka Tuhan akan mensumbat telinganya, tidak mendengar doamu. Saudara-saudara, what are you facing now? What you experience now should recall what you had already done before. Jikalau engkau sekarang rasa kurang enak, ingatlah apa yang engkau pernah kerjakan dulu. Saudara-saudara, jikalau apa engkau mengharapkan hari depan yang lebih baik, tanamlah modal hari ini. Saya dulu mempunyai satu buku dipinjam orang, tidak pernah kembali lagi. 360 makalah kecil yang terindah di dalam sejarah. Di dalamnya ada satu makalah, what do you feel today? And what have you done before? And what you dream after. Di dalam kalimat itu mengatakan, engkau tidak puas dengan hari ini, jangan lupa apa yang engkau lakukan dulu. Engkau menginginkan hari depan lebih baik, kerjakanlah penanaman modal untuk menjadi sesuatu penuaian yang akan engkau terima kembali. Saudara-saudara, kita semua mengharapkan tomorrow become better than today. Dan today become better than yesterday. Kalau orang tanya, how do you do today? Bagaimana hari ini? Kita harus menjawab, better than yesterday and worse than tomorrow. Hari ini lebih baik dari kemarin, lebih jelek dari besok. Artinya apa? Dulu pernah susah, sekarang sudah baik. Harap besok lebih baik lagi. Setiap orang menginginkan hari depan lebih cerah. Setiap orang menginginkan hari depan lebih subur. Tapi saya mau tanya, jikalau tidak menabur, jangan ingin menuai. Jikalau tidak bekerja baik, jangan ini Tuhan memberkati engkau. Jikalau engkau melupakan orang miskin, Tuhan akan mensumbat telinganya dan tidak mendengar doamu. Ini semua adalah dalil-dalil yang sangat umum, bahkan dimengerti oleh banyak agama yang lain. Itu sebab orang Kristen di dalam susah berdoa kepada Tuhan. Di dalam susah mengetahui ada orang lain lebih susah. Di dalam mewah ingat orang lain perlu. Jangan egois. Orang Tionghoa mengatakan dua macam orang tidak boleh jadi kawan. Pertama, yang bisa menikmati bersama, tapi tidak bisa menderita bersama. Orang itu bukan kawanmu. Those people who can share the prosperity with you now, but they will depart from you, leave you when in poverty and tribulation. They are not your friend. Orang yang bisa menikmati kemewahan, kesukaan bersama, tapi waktu engkau susah mereka melupakan, meninggalkan engkau. Jangan menjadi kawan dengan mereka. Kedua macam persis terbalik, yang bisa menderita bersama dengan engkau, tapi tidak bisa menikmati kekayaan, kesuburan, kesuksesan dan kesudahan bersama. Itu bukan kawan. Ada orang waktu susah, sama-sama susah, sama-sama menderita. Tapi sesudah kaya, semua yang miskin dibuang, dihina, dilecehkan, diolok-olok. Itu bukan kawanmu. Yang betul-betul menjadi kawanmu, yang boleh sama-sama menderita, boleh sama-sama menikmati, sama-sama miskin dan lapar,
Sama-sama hidup dengan kesukaan yang dibagi-bagikan kepadamu. Itu penting sekali. Saudara-saudara, saya kira perlu seminar khusus bagaimana cari kawan, bagaimana memelihara persahabatan, bagaimana menjadi kawan yang baik. Waktu kita membicara tentang kawan, engkau selalu ingin mendapatkan kawan yang baik. Tapi seorang yang hebat adalah ingin menjadi kawan orang lain yang baik. I want to be your good friend. I just not hoping to have a good friend for me, but I want to be a good friend for others. Jadikanlah dirimu kawan baik orang lain. Kawan yang baik itu apa? Bayangkan, pikirkan, cari Alkitab, renungkan sesuai itu. Laksanakanlah apa yang kau tahu sebagai kawan yang baik untuk orang lain. Saudara-saudara, di dalam dunia ini sangat-sangat menakutkan, yaitu waktu engkau tua, semua sebaya sudah mati. Tidak ada orang yang kau kenal. Semua orang yang datang kepada anak muda yang tidak kenal engkau. Karena mereka dilahirkan puluhan tahun sesudah engkau. Yang lahir sesama engkau kalau tidak ada, waktu cilaka. Jadi orang tua paling cilaka. Tidak ada teman, tidak ada kenalan satu lagi. Kalau engkau suaminya sudah mati, kawan-kawan suami juga mati, engkau hanya sisa anak, dan anak tidak hormati engkau manusia cilaka. Jika engkau seorang istri sudah mati, anak tidak mau lagi sama kamu, engkau manusia cilaka. Dulu sama kemarin, saya berusaha mencari orang-orang tua di gereja ini. Dan saya pergi mendekati mereka, membesuk mereka, khususnya yang banyak melayani. Saya punya waktu tidak cukup, dan saya sendiri juga tua. Maka saya pergi cari yang lebih tua saja. Yang belum lebih tua, tidak usah dulu. Biar orang lain yang membesuk. Maka dulu sama kemarin, dari pagi jam 9 sampai malam pulang jam 8. Saya mengunjungi kira-kira lebih 10 keluarga. Yang tua. Begitu ketuk pintu, masuk kalimat pertama, orang tua cari orang tua. Lalu hamba-hamba yang menjadi majelis yang lebih tua, saya datang ke bicara, ngomong. Senang. Biasa saya tidak ada waktu. Kebetulan 2 hari ini, bukan kebetulan, aturnya Tuhan. Jalannya lapang sekali, mobilnya sedikit sekali, kayak raja di jalan. Jadi boleh dengan waktu yang cukup mengunjungi orang-orang. Yang paling tua, saya tanya, berapa umurnya? 103. Wah, the oldest in GRI. 103. Aduh, saya pikir kapan saya bisa nggak hidup seumur 3. Kalau bisa pun sungkan saya begitu tua. Karena sudah tidak bisa bangun, tidak bisa apa. Setiap kali saya pikir lihat dia, mungkin 1 tahun 1-2 kali siap bicara sama. Saya orang tidak berguna. Sudah tidak bisa dengar. Lihat juga tidak terlalu jelas. Saya sudah tua. Saya minta Tuhan terima jiwa saya. Sampai sekarang belum didengar. Tak didengar doaku. Tolong doakan saya supaya cepat mati. Apakah saya bilang, iya saya doakan ya. Saya bilang, tidak apa-apa. Tuhan panggil, tak panggil. Taat saja. Sadar sama dia. Anakmu sangat sayang kamu. Cucumu sangat hormati kamu. Engkau orang bahagia. Saudara, when you get old, no more people so close to you understand you because they are younger. Orang tua mau mengerti orang muda lebih gampang. Orang muda mengerti orang tua tidak gampang. Karena orang tua pernah jadi orang muda. Orang muda tidak pernah jadi orang tua. Jadi orang muda mengerti orang tua tidak gampang. Orang tua harus taat kepada Tuhan. Harus bersandar kepada Tuhan. Harus selalu mendapat hiburan dari Tuhan. Kalau tidak, itu kasihan sekali. Saudara-saudara, Yesus Kristus waktu dipaku di atas kayu salib, dia adalah satu-satunya yang menderita lebih dari siapapun di dalam dunia. Karena tidak ada orang yang namanya manusia adalah hasil inkarnasi. Satu-satunya yang Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dalil dari kecil menjadi lebih besar.
Dari ikatan menjadi lebih bebas. Dari terbatas menjadi lebih longgar. Itu namanya nikmat. Enjoyment is that you are delivered out from the bondage into freedom. Itu namanya kenikmatan. Yang disebut sengsara, dari kebebasan dicekik menjadi keterbatasan. Daripada limpah menjadi miskin. Itu namanya sengsara. Kalau engkau satu hari boleh pakai 100 juta. Lalu mulai besok satu hari hanya boleh 10.000. Itu namanya sengsara. Tapi kalau engkau biasa satu hari cuma 10.000. Mendadak mulai bulan depan satu hari 10 juta. Itu namanya kenikmatan. Nah, ini relatif sekali. Tidak bisa bilang ini orang miskin maka dia pasti susah. Itu orang kaya pasti bahagia. Banyak orang kaya yang rasa diri tidak bahagia. Banyak orang miskin yang tidak rasa diri terlalu susah. Karena mereka mempunyai ukuran tadi. What is enjoyment? What is poverty? Kemiskinan adalah keterbatasan. Enjoyment adalah kelonggaran. Pada waktu engkau biasa mendisiplin diri menjadi orang yang selalu disiplin, selalu hemat, selalu terbatas. Pada waktu engkau diberi kelonggaran, engkau menikmati. Kelonggaran yang paling besar itu siapa? Penderitaan yang paling besar itu siapa? Saudara-saudara, orang yang menjadi pengemis seperti Lazarus, waktu dia mati berada di pangkuan Abraham, itu kenikmatan yang paling besar. Tetapi orang kaya itu, yang tadinya kaya, mendadak masuk di dalam neraka. Satu tetes air pun tidak ada. Kekeringan, aus, minta kirim Lazarus. Teteskan 2 air di dalam lidahku. Itu pun tidak. Itu kesengsaraan yang besar. Tapi kesengsaraan paling besar di dalam sejarah, yaitu anak Allah yang tidak terbatas menjadi inkarnasi terbatas di dalam palungan, di dalam rahim Maria, dilahir di dalam palungan binatang. No one understand how suffer is Jesus Christ. No one understand what is the change between infinite into the limitation. Yesus Kristus yang tidak terbatas menjadi seorang yang dikurung di dalam tubuh berapa puluh kilo, berjalan kaki dengan letih lesu di pantai Galilea, menjadi orang yang pernah 40 hari tidak makan. Sengsara-sengsara seperti Kristus itu yang tidak pernah dialami oleh siapapun, sehingga tidak ada orang boleh mengerti seluruhnya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mencatat ini untuk memberitahu kepada kita berapa besar cinta Tuhan untuk kita. Yesus Kristus menderita dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Di dalam pasal ini mengatakan, musuhnya berteriak, biar Allah menolong engkau. Karena engkau bersandar kepada dia. Jika engkau berkenan kepada dia, suruh Tuhan turun sekarang menolong engkau. Tuhan tidak turun. Tuhan tidak tolong dia. Biar Yesus Kristus mati begitu sengsara sampai putus napas di atas kayu salib. Mengapa Tuhan tidak menolong dia? Karena cinta kepadamu. Mengapa Tuhan tidak turun? Karena Tuhan mau dia menerima sengsara sepenuhnya untuk menggenapi rencana keselamatan. Cinta Tuhan kita tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Dan di sini mengatakan kalimat yang lebih kejam lagi. Mereka mentusuk tanganku. Mereka mentusuk kedua kakiku. Ini semua yang di atas kayu salib. Kira-kira 4 kali dinubuatkan di Mazmur 22. Saudara-saudara sekalian, kakiku ditusuk, tanganku ditusuk. Ini bukan satu sandiwara yang dicocok-cocokkan dengan sesuatu yang pernah dinubuatkan. Karena yang mentusuk dia tidak orang biasa, bukan orang yang mengerti Alkitab. Yang mentusuk Yesus Kristus adalah tentara Romawi yang dengan paku yang panjang masuk dari kulit lalu ke daging, menembusi tulang ke daging dan kulit, paku di atas kayu salib. Yesus menderita. Semua sengsara ini adalah menurut rencana Tuhan Allah. Bukan satu hal kebetulan, bukan sandiwara, bukan yang sengaja dicocok-cocokkan dengan apa yang dinubuat. Mazmur ke-22 memberikan kepada saya, Bible is the word of God. The Bible is it's absolutely not possible to be written by human being.
Ini membuktikan firman Tuhan. Ini tidak mungkin ditulis oleh manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, aku dari rahim sudah diajar untuk bersandar kepadamu. Dari keluar rahim engkau sudah Tuhanku. Musuhku mengolok-olok aku. Mereka berteriak-teriak menghina aku. Tapi aku bersandar kepadamu. Saudara-saudara, biar Tuhan memberkati kita, menjadikan kita orang-orang Kristen yang mengetahui bagaimana menghadapi kesengsaraan dan bagaimana kita melepaskan diri daripada dosa. Belajarlah Yesus Kristus, bersandar kepada Tuhan di dalam penderitaan, hanya menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan saja. Hari ini saya khotbah sampai di sini.